Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Syafa Safira Dwi Firdayanti, dan rekan saya, Fatihatur Rohmah. Nah, kami dari Prodi PGMI kelas 4A. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang model-model pembelajaran yang cocok pada pembelajaran PPKN di SD atau MI. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran? Jadi, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan juga teknik pembelajaran. Nah, sekarang kita membahas materi yang pertama, model pembelajaran demonstrasi. Nah, model pembelajaran demonstrasi ini merupakan model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau materi untuk memperlihatkan bagaimana sih cara melakukan sesuatu kepada peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran demonstrasi ini, yang pertama kita membahas kelebihan. Kelebihannya, demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik itu tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Adapun kekurangan dari metode demonstrasi ini, yang pertama, peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda juga bisa didemonstrasikan. Adapun langkah-langkah dari model demonstrasi yaitu sebagai berikut. Nah, model pembelajaran yang kedua ialah model pembelajaran direct instruction. Jadi, model pembelajaran direct instruction ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Adapun kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran ini, kelebihannya yang pertama, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya, kekurangannya pada model pembelajaran ini, model pembelajaran langsung berstandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa itu memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus mengajar kepada siswa. Baiklah, berikut ini merupakan langkah-langkah dari model direct instruction. Selanjutnya, model pembelajaran yang ketiga ialah model group investigation. Jadi, model ini merupakan kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini, yang pertama, dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia yang sosial. Kekurangannya, yang pertama, sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran group investigation sebagai berikut. Selanjutnya, model pembelajaran yang keempat yaitu model inquiry based learning. Model inquiry based learning ini merupakan model pembelajaran berbasis keingintahuan, tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja. Pada model pembelajaran inquiry terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model inquiry yaitu yang pertama, menambah daya ingat, dan yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Sedangkan kekurangan dari model inquiry yaitu yang pertama, membutuhkan waktu dalam persiapan mental siswa, dan yang kedua, memerlukan waktu yang panjang dalam menerapkan model pembelajaran IBL. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning. Berikut ini langkah-langkahnya. Selanjutnya, model pembelajaran yang kelima yaitu model jigsaw. Model pembelajaran jigsaw merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Pada model jigsaw ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model jigsaw yaitu yang pertama, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang kedua,
Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Sedangkan kekurangan dari model Jigsaw ini yaitu pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Berikut ini langkah-langkahnya. Selanjutnya, model pembelajaran yang keenam yaitu model mind mapping. Mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai suatu manfaat materi pelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Pada model pembelajaran mind mapping terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model mind mapping yaitu yang pertama, dapat mengemukakan pendapat secara bebas, dan yang kedua, catatan lebih padat dan jelas. Sedangkan kekurangan dari model mind mapping yaitu yang pertama, hanya peserta didik yang aktif terlibat, dan yang kedua, tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Nah, selanjutnya terdapat langkah-langkah model pembelajaran mind mapping. Berikut ini langkah-langkahnya. Selanjutnya, model pembelajaran yang ketujuh yaitu model picture and picture. Model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Artinya, siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Pada model pembelajaran picture and picture ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model picture and picture ini yaitu yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah, dan yang kedua, siswa lebih cepat memahami disebabkan oleh gambar. Sedangkan kekurangan dari model picture and picture ini yaitu yang pertama, sulit menemukan gambar yang sesuai kompetensi dari materi pelajaran PPKN yang akan diajarkan. Dan yang kedua, menghabiskan waktu untuk mencari gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran PPKN. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran picture and picture. Berikut ini langkah-langkahnya. Baik, demikianlah video yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.